Kalau ketika kita ngomong ini wajah lillahi, aku sedang menghadap, ya kan, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, sementara hati kita enggak ingat kepada Allah, udah berbohong, udah dosa. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang enggak khusyuk itu di awal aja udah berbohong. Kok ngomongnya katanya ini wajah itu aku sedang menghadap Allah, padahal hatinya ingat tetangga, contohnya ingat jemuran. Nah mana ini wajah itu, gimana kamu menghadap Allah? Nah itu tentang ini ihsan. Nah ihsan bahasa kitanya, kita kalau melakukan di dunia itu hidup seakan-akan kita melihat Allah. Nah itu namanya ihsan. Kita mau melihat orang, melihat orang. Umar Aidon, dari Umar radhiyallahu Aidon juga, karena hadis yang pertama kemarin yaitu dari An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Nah sekarang juga yang hadis kedua dari Umar, makanya dikatakan An Umar radhiyallahu anhu Aidon, dari Umar bin Khattab radhiyallahu Aidon juga. Qala, ya, Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yaumin, saat kami duduk, bainama saat, ketika kami duduk, ya, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zata yaumin, di suatu saat, ya, iztola alaina rojulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba saja muncul ke hadapan kami seorang laki-laki, rojulun syadidu bayadis siyab, memakai pakaian yang sangat putih bersih sekali. Nah, syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis syar, nah, dan rambut yang hitam, ya, yang hitam pekat gitu. Syadidu sawadi sya'ri, la yuro alaihi asar safar, ya, la yuro alaihi asar safar, dan tidak nampak di raut wajahnya, ya, di raut wajahnya muka yang kelelahan, muka yang habis jauh dari perjalanan, katanya biasanya kan kusut, ya, kusut, lusuh, banyak debu. Kalau ini nggak kelihatan, la yuro alaihi asarus safar, tidak nampak, ya, di raut wajahnya bekas-bekas perjalanan jauh. Artinya kayaknya ini orang baru sampai, ya, artinya dekat, bahkan mungkin dia nggak pernah, apa namanya, dia masih fresh gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi anehnya, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu itu orang, ya, seperti itu. Hatta jalasa ilan nabi, lalu orang itu duduk di hadapan Nabi. Hatta jalasa ilan nabi, fasnada, ya, rukbatahu ila rukbataihi, kemudian dia menempelkan dengkul, bahasa kita itu dengkul, menempelkan dengkulnya di hadapan dengkul Nabi. Jadi kesannya, ya, bahasa kita mesti songong banget, datang-datang tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan dengkulnya di hadapan dengkul Rasulullah. Wa wada'a kafaihi ala fakhizai, kemudian orang itu nih, laki-laki itu meletakkan dua telapak tangannya di apa namanya, di paha Rasulullah juga. Ya, Umar mungkin kesal, nih orang songong banget ini kan, datang-datang nggak tahu dari mana, kita nggak pada kenal, tapi tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, dengkulnya dirapetin, terus tangannya di apa namanya, diemprokin di apa namanya, di kedua paha Rasulullah. Waqala, kemudian orang itu bicara, ya Muhammad, ya, hei Muhammad, akhbirni anil Islam, ya,
jelaskan kepada saya tentang Islam. Jadi orang itu langsung nanya, Muhammad, ya, akhirni anil Islam, ya, apa namanya, jelaskan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu, Islam itu an tashhada, ya, agar bersaksi bahwasanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi pertama kali kalau orang mau dikatakan Islam harus ikrar dulu. Ikrar mengucapkan syahadat. Kalau nggak ada ikrar dulu dia belum Islam. Walaupun sudah beriman. Dia imani bahwa Tuhan ada satu, ya. Tapi nggak pernah berikrar bahwa dia syahadat, bahwa berikrar syahadat, itu nggak Islam. Atau orang tiap hari dia ikut puasa, ya, dia ikut sholat, dia iman kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah, berketuhanan yang Maha Esa, tapi dia nggak pernah ngucapin syahadat, ya belum Islam. Seperti itu. Nah itu namanya ikrar. Jadi ikrar itu wajib dalam beragama. Atau berikrar doang, ya, berikrar, yakin, tapi nggak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah itu namanya fasik. Contohnya dia syahadat, KTP-nya Islam, ya, terus dia beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, tapi orang pernah sholat, orang pernah puasa. Nah itu namanya fasik. Nah kalau ada orang yang dia ikrar, mengucapin syahadat, terus puasa, ikut sholat jamaah ke masjid, ikut sodako, ya, terus dia mengatakan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia kagak beriman. Nah ini namanya munafik. Seperti itu. Nah ini kalau ini dia mengakui iman kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi nggak pernah dia melakukan ibadah juga bisa saja, atau nggak melakukan ibadah tapi tanpa syahadat, yaitu tetap kufur. Nah makanya pondasi agama itu syahadat. Yang kedua, syahadat itu harus dua. Satu, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kalau hanya bersaksi, ayo sekarang kamu syahadat, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, mati, das, itu belum Islam, karena syahadatnya belum sah. Belum sah karena belum ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang mau masuk Islam, jangan sekali-kali ditahan-tahan. Mau masuk Islam? Iya. Ya udah, mikir dulu. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia mati, kita yang tanggung jawab. Atau ada orang datang ke masjid mau ikrar, mau masuk Islam, mau syahadat, wah pakai pembukaan dulu, pakai pidato dulu, pakai ceramah dulu, pakai rame-rame dulu, mati itu orang. Kita yang dosa atas kekafiran dia. Makanya hati-hati kalau ada orang yang mau masuk Islam langsung syahadat. Seperti itu. Nah itu pondasi agama. Pertama adalah syahadat. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Ya, sholat itu waktunya harus
tertentu, dan kegiatannya juga, perilaku sholat juga harus tertentu. Seperti itu. Jadi pada waktu yang udah ditentukan, ya, kegiatannya juga udah ditentukan, itu sholat. Jadi kalau tauhid itu mengajarkan kita tentang siapa yang kita sembah. Kalau fikih mengajarkan bagaimana kita menyembah. Jadi menyembah juga jangan asal-asalan, harus ada aturannya. Rukunya gimana, takbiratul ihramnya gimana, sujudnya gimana, harus ngikutin aturan, jangan seenaknya dewek. Sholat bikin aturan sendiri-sendiri, oh nggak bisa. Waktunya juga ditentukan. Oh, subuh ini dari terbit fajar sampai syuruk, itu subuh. Ya, zuhur itu setelah zawal sampai asar. Itu harus tertentu, jangan sholat asal-asalan, jangan bikin sholat sendiri atau di luar waktu. Nggak bisa, nggak diterima. Ya. Karena di samping kita melakukan sholat, itu juga menunjukkan kepasrahan kita, ketaatan kita kepada agama. Jadi sholat itu adalah gerakannya, caranya, waktunya sudah ditentukan, kita mau buta katanya. Terus yang kedua, waktu dia zakah, dan memberi zakat. Nanti dibahas lagi. Zakat itu ada zakat mal, ya kan? Ada zakat tijaroh. Nah, dengan kita mengeluarkan harta kekayaan kita, ya, harta kekayaan kita di waktu yang tertentu dan dengan ukuran tertentu. Zakat itu adalah membersihkan harta kita yang kotor. Jadi zakat itu diantara harta kita yang kita makan, ada harta-harta yang kotor. Nah, untuk membersihkan harta yang kotor itu kita berzakat. Makanya keluarga Nabi, ya, zuriyah Rasul nih, yang ngaku-ngaku keluarga Nabi, yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, kagak boleh nerima zakat. Karena kenapa? Karena menghina. Itu kotoran-kotoran harta kita dikasih ke Rasulullah, nggak ke zuriyah Rasulullah, nggak boleh. Ya, jadi zakat itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam harta kita. Karena ini kotoran, jadi keluarga Rasul, keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Kalau ada keturunan Nabi yang menerima zakat, itu namanya bukan keturunan Nabi. Ini mengaku-ngaku keturunan Nabi tapi masih menerima zakat. Nggak boleh, karena itu kotoran harta orang-orang yang beriman. Terus, dan orang yang tidak mau menerima zakat, tidak mau melaksanakan zakat, itu juga sama hukumnya kafir. Seperti itu, bahkan harus diperangi. Kayak zaman Abu Bakar, ya, melawan orang-orang yang tidak mau mengakui melaksanakan zakat. Watasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, itu waktu puasa Ramadan insya Allah kita nanti ke depan, sebulan ke depan, itu juga kewajiban. Kalau orang tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa nih, karena dia mungkin lalai, atau karena dia mungkin males, atau karena dia mungkin mungkin sakit atau ada uzur, dia nggak puasa di bulan Ramadan, itu dosa. Tapi kalau ada orang mengaku, dia ngomong bahwa puasa kagak wajib, kafir hukumnya.
Seperti itu. Karena puasa itu perintah Allah yang nasnya jelas, bahwa itu perintah Allah. Dan puasa itu ada yang hukumnya wajib, contohnya puasa Ramadan. Ada yang hukumnya contohnya yang wajib puasa nazar, itu wajib. Puasa kodok hukumnya wajib. Puasa kafarat juga wajib. Puasa kafarat itu puasa yang kalau kita melanggar aturan yang jelas. Contohnya ketika bulan Ramadan kita berhubungan suami istri, nah itu kafarat, wajib kita puasa selama 60 hari berturut-turut. Atau kita bayar dam, hukumnya wajib. Atau kita melanggar sumpah juga wajib, itu puasa wajib. Ada puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah itu contohnya puasa Senin Kemis, puasa apa lagi, Senin Kemis, puasa Daud, puasa di bulan Syawal. Nah itu puasa sunnah, banyak yang kita ketahui. Tapi yang paling afdol puasa adalah puasa Daud, puasa sunnah Daud. Wah, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa. Atau Yaumul Bid, tanggal 13, 14 dan 15. Atau Yaumul Zulam. Kalau tadi tekan perang purnama, ya kan? Yaumul Bid itu perang purnama 13, 14, 15. Tak yang sunnah. Sebenarnya yang sunnah ada lagi, yaitu pas gelap bulan 28, 29, 30. Itu sunnah juga. Cuman yang kita ketahui pas pertengahan bulan saja ya. Nah itu padahal ada, yaitu 28, 29, 30. Itu puasa hukumnya sunnah. Ada juga puasa yang haram kita lakukan. Puasa yang haram itu puasa di bulan Syawal. Bulan Syawal, tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Dalam 3 hari berturut-turut beda-beda hukumnya. Tanggal 29, tanggal 30 atau 30 Ramadan kan wajib. Tanggal 1 Syawal hukumnya haram puasa. Tanggal 2 Syawal malah sunnah. Nah itu puasa. Jadi makanya ada orang yang kalau kita kagak belajar nih, wah saya puasa Ramadan, ya kan? Biar sempurna saya tanggal 1 Syawal saya puasa juga, karena sekalian nanti tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah itu malah haram, dosa. Nah, makanya dengan pentingnya ilmu itu kita tahu. Orang yang nggak tahu coba Ramadan dia wajib. Nah pas Syawal kan, pas 2 Syawal kan setelah Lebaran kan sunnah. Ada orang yang nggak belajar, yang nggak tahu, nanggung lah, mendingan diterusin aja. Nah itu nggak boleh. Ada yang puasa sah tapi haram. Puasa sah tapi haram itu contohnya ada ibu-ibu puasa tanpa izin, puasa sunnah tanpa izin suami. Puasanya sih sah, tapi hukumnya haram. Nah itu puasa. Puasa juga macam-macamnya. Ada puasa yang diulang setahun sekali, Ramadan. Ada yang puasa yang dilakukan sebulan sekali, yaitu tadi tanggal 13, 14, 15. Ada yang puasa dilakukan tiap minggu, seminggu sekali dalam putaran minggu, yaitu Senin, Kamis, ya Senin Kamis. Nah itu putaran. Nah ini jenis-jenis puasa. Terus watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan adalah menunaikan ibadah haji jika mampu ya untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah itu kalau mampu. Nah setelah dijawab oleh Rasulullah itu, orang itu menjawab,
ya, sodakta, ente bener. Nah kan aneh orang, dia nanya tapi ngejawab ente bener ya Muhammad. Wajib dalahu yasaluhu wa yusadiku, maka kami kaget, heran, ya. Wajib benar katanya. Yasaluhu wa yusadiku, orang itu nanya tapi dia membenarkan. Qala, kemudian orang itu nanya lagi, fa akhbirni anil iman. Maka jelaskan kepada saya tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah antu'mina, ya. Kamu meyakini, membenarkan, ya. Membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan meyakini adanya malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah, ya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu malaikat, ya, yaitu makhluk-makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah, dan dia tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat itu ya jumlahnya banyak, bahkan dikatakan lebih banyak daripada manusia, dan tugasnya ya macam-macam. Ada yang tugasnya sujud, ya, terus ada yang tugasnya mencatat amal kebaikan orang, ada yang mencatat yang yang tiap hari, ya, kerjaannya cuma mendoakan. Tiap pagi ini mendoakan kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah, bangkrutkanlah orang-orang yang pelit, dan mudahkanlah orang-orang yang suka bersedekah. Itu tiap pagi ini malaikat itu berdoa. Kerjaannya begitu. Ada malaikat yang paling aneh. Malaikat anehnya itu begini. Dari pusar ke bawah itu terbuat dari salju. Dari atas, dari pusar ke kepala terbuat dari api. Jadi malaikat itu ke bawah, dari pusar ke bawah terbuat dari salju, dan dari pusar ke atas ke kepala itu terbuat dari api. Apa kerjaannya? Tiap hari kerjaannya, ya Allah, alif bainal mu'minina kama alafta bainas salji wal nar. Ya Allah, katanya, orang itu berdoa, rukunkanlah, rapatkanlah, rukunkanlah umat-umat Nabi Muhammad sebagaimana kamu merukunkan antara api dan salju yang ada di tubuhku. Itu malaikat tiap hari kerjaannya berdoa begitu mulu supaya umat Nabi Muhammad itu rukun. Tapi sampai sekarang masih aja pacekcok, padahal tiap hari oleh malaikat itu didoain. Itu. Jadi itu contohnya. Dan juga kita percaya bahwa terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sebenarnya kitab yang diturunkan oleh Allah itu banyak. Ya, termasuk kalau nggak salah 104 yang 100 itu namanya suhuf, yang 4 itu kitab, ya, kitab dan suhuf namanya. Terus warusulihi wal yaumil akhir, dan percaya terhadap rasul-rasul yang diutus oleh Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hari akhir itu akhirat, mulainya dari hari alam kubur, nanti setelah alam barzah, dan mulai hari kiamat dan sebagainya, itu hari dibangkitkan kembali. Nah, namanya itu hari akhir.
Dan kita harus percaya wa ta'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan juga kita mesti beriman, mesti mempercayai bahwa baik buruknya takdir kita ini adalah udah ketentuan Allah, namanya qada. Kalau qada itu ketentuan dari Allah yang memang dari awal udah ditentuin. Contohnya Pak Yudi itu nanti hidupnya di dunia, usianya dia lamanya contohnya sampai beberapa tahun. Rizki yang ia peroleh seumur hidup adalah berapa miliar. Dia punya anak nanti sekian. Dia hari ini nanti sakit, itu namanya qada. Itu udah ditentukan sejak dulu sebelum kita dilahirkan. Sebelum kita muncul di dunia itu udah ditentuin. Oh, Pak Syahril ini nanti usianya di dunia sekian. Rizkinya yang dia nikmati selama di dunia sekian. Oh, nanti dia punya anak sekian. Oh, dia nanti rumahnya di sini. Bahkan matinya juga ditentuin. Matinya kita di mana, kapan juga udah ditentuin jelas. Jadi tinggal ngikutin saja kita. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini, jadi kita enak. Oh ini memang udah ditentuin. Bahkan kemarin bahwa tanah di mana kita diciptakan itu diambil, itu sama dengan tanah kita nanti dikuburin. Itu udah ditentuin. Oh nanti contohnya nanti pada tahun sekian akan dilahirkan contohnya Pak Haji Baryono. Nanti tanah yang diambil adalah oleh malaikat Jibril dari tanah ini. Dijadikan, dimasukkan ke rahim ibu Haji Baryono, akhirnya menjadi janin, menjadi anak, akhirnya lahir. Dan nanti meninggalnya pas di tempat tanah yang diambil oleh Jibril. Itu dalam kitab kalau nggak salah Sabilul Indikar. Makanya tanah di mana tempat kita dilahirkan diambil, di situ tempat kita akan nanti dikuburkan. Nah itu qada dan qadar namanya. Jadi kalau ada apa-apa, contohnya hari ini kita dapat rezeki sekian, itu udah ditentuin, qada namanya. Nah kalau udah terjadi namanya qadar atau takdir, dan kita itu harus percaya. Kalau nggak percaya atau qada dan qadar dan takdir, ya udah kita beriman dan keluar dari agama Islam. Itu namanya terus watu minu bil qadri khairi wa syarri qala sadaqta. Orang itu langsung dijawab juga, benar ente Muhammad. Nah, kan orang aneh. Dia nanya tapi ngejawab. Tadi nanya tentang Islam, dijawab oleh Rasulullah, dia ngomong benar. Sekarang nanya iman, dijawab oleh Rasulullah, dia ngomong juga, oh benar ente Muhammad. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Dia nanya lagi tuh. Fa'akhbirni anil ihsan. Ini panjang nih hadisnya, gimana? Terusin apa selesai? Qala fa'akhbirni anil ihsan. Dia nanya lagi, jelaskan kepada saya tentang ihsan. Oh, ihsan itu Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tara. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu standar, ya kan? Jadi kita itu sholat, ketika sholat nih seakan-akan kita melihat Allah. Dengan melihat Allah kan kita lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati seperti itu. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu seakan-akan, tidak mampu untuk menghadirkan seakan-akan kita sholat itu melihat Allah, ya udah, paling tidak begini aja. Kamu sholat itu diawasin oleh Allah, sehingga kita sholat hati-hati. Itu namanya ihsan. Itu ketika sholat. Jadi ketika sholat itu seakan-akan kita berhadapan dengan Allah. Nah itu namanya ihsan. Khusyuk kalau bahasa kita. Terus, nah kalau kita nggak mampu seperti itu, kita seakan-akan sholat kita ini sedang Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemarin saya ceritakan, bahkan jadi sholat itu seakan-akan kita ngobrol dengan Allah. Makanya sholat itu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang mu'min. Seakan-akan kan ngomong dalam sholat itu begini, ini wajah tu wajah, sesungguhnya aku menghadap
ya, menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kita berhadapan dengan Allah. Seperti itu. Makanya kalau kita lagi ngomong dengan Allah, ya hati kita juga ke Allah. Kalau ketika kita ngomong ini wajah lillahi, aku sedang menghadap, ya kan, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, sementara hati kita enggak ingat kepada Allah, udah berbohong, udah dosa. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang enggak khusyuk itu di awal aja udah berbohong. Kok ngomongnya katanya ini wajah itu aku sedang menghadap Allah, padahal hatinya ingat tetangga, contohnya ingat jemuran. Nah mana ini wajah itu, gimana kamu menghadap Allah? Nah itu tentang ini ihsan. Nah ihsan bahasa kitanya, kita kalau melakukan di dunia itu hidup seakan-akan kita melihat Allah. Nah itu namanya ihsan. Kita mau melihat orang, si ini, ini adalah orang ini ciptaan Allah, makhluk Allah. Akhirnya kita menjadi baik terhadap makhluk. Itu ihsan tingkat tinggi. Kalau enggak, kita seakan-akan diawasi oleh Allah. Jadi kalau ngapa-ngapain takut. Mau gini, Allah mengawasi kita kok. Hati-hati, jangan ini, Allah mengawasi kita. Itu ihsan tingkat rendah. Tapi kalau ihsan tingkat tinggi itu, kita melihat semua apapun itu seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan melihat atau sedang bersaksi terhadap Allah. Contohnya begini, kita melihat orang lagi nauzubillah, ada yang tabrakan beras gitu kan. Oh memang ini udah takdir Allah. Nah, kan udah jadi keinget ke Allah. Ketika kita melihat sesuatu, kita selalu ingat Allah, disandingkan kepada Allah. Itu namanya ihsan. Terus, nah Pak Amirni Anisa'ah, nanya lagi orang itu, menjelaskan kepada saya tentang hari kiamat. Nah dia terus Rasulullah menjawab, al-mas'ul anha bi'a'lama minasail. Ya. Terus kata Rasulullah, yang ditanya, ketika ditanya, jelaskan kepada saya tentang kiamat. Kata Rasulullah, yang ditanya sama yang nanya sama-sama nggak tahu. Itu Israel, Jibril juga nggak tahu, Nabi Muhammad juga nggak tahu tentang hari kiamat. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Muhammad jelaskan aku tentang kiamat. Nabi kita menjawabnya dengan diplomasi yang bagus sekali. Yang nanya sama yang ditanya sama-sama nggak tahu. Nah itu. Terus qala fa'abiri ani amaratiha. Maka kalau begitu nih, kalau nggak tahu kata dia, nanya lagi tuh orang itu. Kalau begitu apa? Beri aku tanda-tandanya, jelaskan aku tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Rasulullah menjawab, antalidal ummah robataha. Ciri-ciri kiamat itu satu, banyak ibu-ibu yang melahirkan majikannya. Perempuan yang melahir majikannya, artinya anak durhaka kepada ibu. Ibu dianggap babu, itu cirinya kiamat. Sekarang banyak banget. Saya lihat itu di TikTok itu bapak-bapak gara-gara ngerebut HP anaknya langsung bapaknya ditabok. Itu kan. Ada ibu-ibu disuruh-suruh sama anaknya yang perempuan. Nah itu ciri bahwa seorang ibu melahirkan majikannya, tuannya. Artinya anak-anak udah mulai ngelunjak sama orang tua, itu udah ciri kiamat. Kalau anak-anak masih baik, berarti kiamat masih lama. Tapi kalau anak-anak sekarang, tapi kayaknya banyak banget. Saya coba lihat di TikTok itu ada anak-anak gara-gara HP-nya itu yang diserang apa di mana? Anak yang main game, dia suka main game, gamenya dihapus sama ibunya, langsung ibunya dibunuh. Alhamdulillah. Nah itu ciri kiamat, bahwa ibu-ibu banyak yang melahirkan anak dan anaknya itu majikannya. Artinya ibu itu takut atau ibu itu diperbudak oleh anak. Yang kedua adalah antara khufat al-murah ala ri'asyai yatatallawna fil bunyan. Nah sekarang
sekarang mulai kelihatan, akan kelihatan katanya. Dulu orang-orang miskin yang nggak pernah pakai sepatu, yang selalu pakai sendal jepit, bahkan dia nggak pernah sendal jepit, dan dulu dia itu penggembala, sekarang berbondong-bondong membangun rumah, berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Artinya dulu orang-orang miskin sekarang jadi pada kaya. Jadi ciri kiamat itu jarang yang miskin, kebanyakan orang kaya. Jadi nggak aneh, malah kaget, kita malah khawatir. Kalau orang kaya semua kita malah khawatir, kenapa ini ciri kiamat? Kalau kita masih susah berarti agak tenang juga, kenapa? Oh, kiamat masih lama gitu kan. Kalau masih banyak yang miskin ya agak senang juga, kenapa? Oh, berarti kiamat masih lama. Jadi cirinya begitu. Dulu orang-orang yang susah sekarang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan hebat-hebat. Nah itu ciri kiamat kata Rasulullah. Summa intalaqo, kemudian orang itu dia pergi, begitu aja dia pergi. Ya. Palabis tumalian, sumakola, ya, sumakola ya Umar atadri man sa'ir. Setelah itu, setelah nanya itu, orang itu pergi. Ya. Dan Rasulullah bersabda, hei Umar, kamu tahu nggak tadi itu siapa? Ya Umar, atadri man sa'il, tahu nggak tadi kamu siapa yang nanya? Terus Umar menjawab, qultu Allah wa rasuluhu alam. Kata Umar, ya saya nggak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nah, Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril, orang tadi itu Jibril. Ya. Atakum datang kepada kalian, sengaja ke depan kalian, mengajarkan tentang ajaran-ajaran agamamu. Jadi dia nanya di depan sahabat-sahabat itu sengaja untuk mengajari sahabat tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Jadi ada teorinya mengajarkan umat pakai strategi pura-pura Jibril gak tahu, nanya kepada Rasulullah. Itu kayak apa ya? Kayak drama gitu, kayak apa namanya? Kayak rekayasa untuk mengajarkan sahabatnya biar gak terlalu diajarkan oleh Rasulullah, maka pura-pura Jibril datang ke Rasulullah nanya tentang iman, nanya tentang Islam, padahal tujuannya mengajari sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.